Kita kan sampai sekarang penghasil minyak mentah yang cukup besar, tapi minyak jadi kan kita tidak punya fasilitas. Kalau secara potensi kan, kalau kita lihat kan, kita juga harusnya juga bisa menghasilkan minyak sendiri kan. Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga ini ya, dalam acara Oplasnya, atau yang dikenal dengan opini sekilas. Untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat ya guys, mengenai suatu berita, yaitu kan tentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang istilahnya sedang terjadi seperti itu. Dan dalam membahasnya, saya pun juga tidak sendirian, ada Surya sama Erika. Nah, menurut saya ya, Surya sama Erika, kan itu sebetulnya kalau dulu pada zaman pemerintahan sebelum era sekarang itu yang namanya kenaikan itu kan memang ada pro dan kontra. Dan kalau dari sisi beritanya itu jelas bahwasannya si mantan dari kita punya pemimpin tersebut itu merasa kok pas zaman saya dulu untuk naikkan harga BBM itu tidak pernah disetujui ya, ataupun agak sulit untuk mendapatkan persetujuan. Nah sekarang kok istilahnya dinaikkan begitu aja, mungkin dengan pertimbangan dalam kondisi pandemi juga, yang dimana secara perekonomian juga masih dalam tahapan yang memang bertumbuh dan juga menyesuaikan dengan keadaan pandemi itu. Ya, kalau saya sih ya untuk kenaikan harga BBM ini sepertinya itu urgensi, karena satu juga memang ya di samping pandemi juga, ya ditambah lagi juga dari sisi keuangan juga kita punya pemerintah juga memerlukan itu untuk terkait dengan berbagai macam sektor. Karena kan kalau dari sisi pandemi udah pasti banyak sektor-sektor yang memang itu kemudian berimbas seperti itu. Silakan dari Erika dulu deh. Kok aku dulu? Aku belum makan. Ya kalau dari aku sih terus terang, kalau kan dari zaman kapan ya, itu udah kalau seandainya harga minyak di dunia naik, otomatis harga BBM di Indonesia juga naik kan gitu, fluktuatif. Cuman emang kalau di negara kita itu, kalau apa yang sudah naik itu mau turun lagi susah ya gitu. Jadi isunya kan begitu naik sekarang lumayan banyak, itu otomatis berimbas ke bahan pokok, terus kita punya transportasi, itu juga otomatis cost-nya naik semua gitu kan. Sedangkan gaji belum tentu naik gitu kan, kena pandemi, isunya kan gitu. Jadi kalau aku bilang sih mungkin nggak nyalain juga, dalam artian mungkin juga udah ada pertimbangan sekian persen untuk kenaikan gitu ya. Cuman tetap aja sih kalau aku bilang subsidi-subsidi itu emang harus ada kalau di negara kita, karena untuk menuju ke harga global itu emang kalau aku bilang sih sedikit berat, karena kalau kebetulan kalau di sini ini naiknya juga lumayan banyak. Tadinya kalau kebetulan mobilku adalah solar. Tadinya solar itu 12 hampir $13 seliter. Sekarang itu sudah di $20 sekian gitu ya, lumayan banyak naiknya. Cuman ya kalau di sini akhirnya bisa diganti dengan public transportation. Cuman kan kalau balik lagi kalau di Indonesia untuk public transportation itu nggak senyaman di sini ya gitu loh. Jadi kalau aku bilang sih mungkin bisa dihitung lagi lah, kalau mungkin dalam 3 bulan ke depan itu ada penurunan
dari harga minyak dunia, ya nggak ada salahnya juga untuk BBM diturunin lagi kayak gitu. Oke. Kalau dari Surya gimana? Harga BBM kita ini kan termasuk murah di dunia, jadi saya rasa naik nggak apa-apa lah. Tuh, Oh, soal kayak gitu. dibandingkan Singapura, kita ini sepertiga loh harganya. Di sana sekarang berapa? Aku nggak tahu. Tiga kali lipat dari Indonesia. Oh, I think 1 liter about $3. Oh, 30.000 lebih. 3,2 atau 3,5? liter 20. Pokoknya 1 galon tuh 200 sekian gitu loh. Di sini. Ya, Itu diesel ya. jadi menurutku ya nggak apa-apa, dinaikin aja. Kan kasihan kan? Tapi kualitas Kasihan. juga nggak sama loh. Oh, sama. Kan sama-sama RON 98. Kualitas tentu saja sama. Kan Aku tinggal nggak tahu. kamu ngambilnya apa? Yang turbo, yang Nah, kalau di dex, sini solar yang itu diesel pertalite. itu sih nggak ada. Ya Nggak ada. kalau diesel kan pasti sama, semua kan menuju B30. B30 naik ke B40 ke B50. Saya rasa Kan kualitas kalau sama. Nggak di mungkin Indonesia kualitas di ada Australia lebih biodiesel. bagus. Wong minyaknya juga ngambil dari Indonesia kok. Jadi nggak mungkin. Kalau kualitas tuh saya rasa sudah ada standar internasional. Jadi kalau saya sih nggak apa-apa, naik aja. Kasian kan Pertamina, di utang negara nggak pernah dibayar kan? Oh, maksud saya lama bayarnya. Iya, ini ya istilahnya kalau dari sisi BBM juga, ya kita bertiga sepakat berarti ya, itu memang perlu Sepakat. kenaikan kan gitu. Jadi kalau dulu Pak SBY kenapa zaman dia nggak bisa, kan cuma 2. Memang situasinya tidak memungkinkan, atau Pak SBY memang nggak mau. 3. Situasi nggak memungkinkan, Pak SBY nggak mau, atau lobby-lobbynya kurang kuat kan? Kan sesuai dengan kesepakatan kita. Semua itu tergantung niatnya. Gitu aja. Iya. Jadi ya, istilahnya kalau dari sisi anunya ya, nanti ada kemungkinan besar karena perbedaan kondisi kan seperti itu. Nah, apakah sebetulnya istilahnya kalau dengan pandemi begini, berarti kalau misalkan ada kenaikan BBM bukannya malah mempersulit warganya ya? Otomatis kan Emang pandemi? Emang kita pandemi? Udah enggak tak kamu sekarang? Aku nggak tahu sih. Kamu pakai masker gitu loh, Masian. Berarti masih emang lah. kita pernah pandemi? Sejak kapan kita pandemi? Ya masih lah, kamu masih pakai masker loh. Bukan. Negara memang pernah mengatakan bahwa ini pandemi. Ini wabah. Enggak kan? Enggak lah, soalnya habis gitu kalau dia ngomong kayak gitu kan harus ada karantina. Kalau karantina kan Ya, harus dibayar semua. Berarti kan anggapan sudut pandang pemerintah kan kita ini baik-baik saja kan. Jadi ya nggak apa-apa, wajar kan? Inline toh. Jadi kalau dari sisi itunya, ya bisa dibilang ya kalau ada yang setuju naik, ya naik aja. Kalau yang nggak setuju ya jadi itulah. Memang serba ya, ngikutin dari kita punya pemerintahan kan gitu. Lalu gini, apakah ada hubungannya sih dengan perang-perang yang sedang terjadi itu? Gimana? Perang-perang itu pengaruh nggak? Kalau di sini sih ngaruh sih kok. Nggak tahu ngaruhnya kenapa juga. Cuman kalau di sini ngaruh sih. Mereka bahan bakar kemarin waktu aku ini sempat naik ya itu karena perang. Terus bahan bakarnya naik, terus otomatis karena bahan bakar naik dan posisi masih waktu aku kesini masih lockdown, itu otomatis
semua bahan makanan juga kan biasanya datengin dari beberapa region gitu loh, nggak satu berapa provinsi gitu, nggak dari lokal punya gitu. Itu sempat langka gitu, maksudnya ada tapi jarang kayak gitu. Terus harga sayur-sayur juga yang biasanya murah ya cuma $1 gitu, kemarin tuh sudah sempat jadi $2,5 kayak gitu-gitu sih. Aku sempat yang jadi mahal ya, tapi nggak semahalin di Surabaya sih, maksudnya kalau dengan barang yang sama ya di Surabaya masih tetap lebih mahal kayak gitu. Tapi ya so far sih oke lah, karena pemerintah juga kebetulan ini ada subsidi terus sih, kayak kemarin waktu BBM-nya naik itu ada subsidi dari pemerintah berapa $250 kayak gitu-gitu sih. Ya lumayan lah gitu loh, daripada nggak ada sama sekali. Tapi kalau dilihat lagi ya, apakah sebenarnya kita juga kalau secara potensi kan, kalau kita lihat kan kita juga harusnya juga bisa menghasilkan minyak sendiri kan nggak harus dari luar kan. Kalau kita lihat seperti case-nya, Tidak bisa. Indonesia ini adalah penghasil minyak mentah. Jadi crude oil, tetapi pengolahan semua refinery di Singapura. Jadi tetap ada biaya kita impor balik. Gitu. Jadi karena belum ada ada alatnya ya? Iya, belum ada alat untuk mengolah, namanya refinery. Yang dulu digadang-gadang mau diadakan di Tuban itu kan, mungkin nantilah tunggu ganti presiden, kalau Pak Jokowi nggak 3 periode. Tapi kalau bicara soal minyak ya, saya jadi ingat ya tentang case-nya lumpur yang cukup viral ya, ada di negara kita. Nah, itu kan sebetulnya juga dibilang salah satu sumber minyak kita kan gitu. Nah, apakah kemudian kalau menurut kalian itu sebetulnya juga mestinya kalau dari sisi perekonomian juga kalau dibilang ya mestinya juga dengan adanya kenaikan minyak yang ada di luar itu seharusnya itu juga tidak terpengaruh kepada kita yang selaku juga penghasil minyak. Atau juga kita juga bisa mengirimkan kan istilahnya minyak mentah, jadi kemudian itu diproses di luar. Apa sebenarnya kenapa kok kita harus istilahnya menaikkan harga juga, atau juga kita juga salah satu penghasil minyak mentahnya. Apa mungkin karena terlalu mahal enggak sih mesinnya itu sehingga dengan terpaksa juga kita juga mesti menaikkan harganya. Gimana? Semua itu tergantung niatnya. Apa sih yang terlalu mahal sehingga tidak mampu dibeli? Kita punya APBN berapa? Kalau mau dikerjakan berapa? Toh ibu kota aja yang nggak ada uangnya juga bisa diadakan kan? Jadi saya rasa nggak ada lah cerita terlalu mahal sampai nggak mampu. Semua itu balik tergantung niatnya kan. Dan kita sebagai negara tidak mengambil posisi di dalam percaturan geopolitik. Seharusnya kan kalau perang ini kan kita bisa bermain, tapi kan kita enggak, damai-damai saja. Jadi yang akhirnya kita bukan menjadi player, tapi jadi follower gitu. Jadi mungkin nanti kalau Bu Erika sebagai Presiden Indonesia beda kita. Kau nggak sadar, mana Isa. Nah, berarti kan, kalau dibilang istilahnya itu kembali kepada kita punya kebijakan dari sisi kita punya pemerintah sendiri, sebetulnya kan gitu. Jadi ya kalau dibilang, apakah bisa kita bikin sendiri alatnya? Ya bisa-bisa aja, tapi kalau memang kemudian mungkin anggarannya dibuat untuk beberapa sektor yang lain ya itu menjadi
salah satu faktornya kenapa kita belum memiliki alat untuk pemurniannya, kan begitu. Nah, kemudian untuk kategori apa ya? Kalau saya sih lihat sebetulnya masalah minyak itu kan juga ya nggak akan ada kelarnya ya. Kalau memang sekarang itu kita mau lihat itu, nggak usah deh bahas soal BBM. Lah wong minyak goreng itu aja rame. Lalu sekarang apa sekarang? Sebetulnya begini, kekurangannya apa sih yang ada di negara kita? Apakah memang kurang, betul kurang SDM-nya, sehingga itu terjadi hal seperti ini sampai dengan berimbas kepada kenaikan berbagai macam dari mulai minyak goreng sampai dengan BBM. Silakan. Kalau aku bilang sih bukan bukan itu sih, kok mungkin kita itu dalam artian bangsa Indonesia ya. Kita itu mungkin kurang planning sih. Maksudnya ya orang-orang planning sesuatu itu kan harus dilihat dari big picture-nya, maunya seperti apa, goal-nya apa kayak gitu, dan nanti seandainya ada halangan atau rintangan di jalan kan bagaimana cara mengatasinya kan kayak gitu. Isunya di kita itu adalah nanti begitu kita melakukan sesuatu, misalnya seandainya kita mau bangun refinery ini, kita sudah mau bangun refinery, begitu para entah itu menterinya ganti atau kepala negaranya ganti atau dari DPR atau MPR-nya juga ganti, itu regulasinya juga beda, tujuan goalnya beda-beda gitu loh. Jadi kalau aku bilang kalau kayak gitu ya sampai kapanpun kita juga nggak akan kemana-mana gitu loh. Terus kalau sudah kita kasih goal, oke, kita ini penghasil punya crude oil yang gede, kita bikin refinery di beberapa daerah gitu kan, supaya nanti untuk distribusinya di Indonesia gampang, atau mungkin habis gitu, oke, kita kalau toh mau ekspor itu kita harus ada cadangan minyak sekian kayak gitu. Kalau kebetulan kalau di Australia itu ada begitu-begitunya. Aku kemarin sempat lihat di TV mereka ada cadangan untuk BBM itu sekian gitu. Makanya mereka mikir kalau seandainya BBM ini disubsidi, dalam artian nanti otomatis itu akan cukup untuk sekian, kayak gitu-gitu sih. Mereka udah ada hitungannya. Kalau kita kan mungkin untuk detail seperti itu mungkin sudah ada, cuman waktu pelaksanaannya itu yang suka berubah-ubah. Itu situasinya sih itu sih. Coba kalau udah ada satu planning, kekeh di situ, tetap dikerjain siapapun yang leading ya gitu. Itu kalau aku bilang Indonesia bakal jauh lebih baik sih gitu loh. Saya juga sepakat. Jadi memang mestinya ada planning yang matang ya, kan seperti itu. Oke, dari Surya ada tambahan? Nggak ada. Semua tergantung niatnya kan. Karena saya rasa permasalahan soal harga minyak ini hal simpel kok. Simpelnya gimana? Gitu Coba aja. dijelaskan kepada para netizen itu simpelnya seperti apa? Ya, tujuannya apa lu? Mau kita sebagai negara trading minyak ke crude oil, atau kita mau sebagai pemain minyak seperti Aramco, gitu? Maunya apa dulu, ya kan? Kita kan sampai sekarang penghasil minyak mentah yang cukup besar, tapi minyak jadi kan kita tidak punya fasilitas, dan itu memang nggak dikerjakan. Nggak bisa dikerjakan, saya rasa nggak mungkin. Negara lain nggak mau membantu kita mengerjakan jauh lebih mungkin. Kan ini sudah masalah putaran uang. Tapi apakah nggak bisa sih engineer Indonesia bikin gitu? Bisa-bisa aja. Walaupun nanti jatuhnya lebih mahal, nggak efisien, tapi nggak ada masalah. It's our own things gitu. Tapi kan masalahnya nggak mau. Kalau saya riset, kalau saya lihat banyak nggak bisa sih. Nggak mau memang. Lebih enak jual beras daripada bikin restoran Padang kan gitu. Padahal banyak yang mau beli di restoran Padang. Mentalnya begitu. Apakah salah? Ya enggak juga. Dengan effort yang lebih kecil, tentunya dengan hasil yang lebih kecil.
Apakah kita mau untuk menjadi lebih besar? Ngomongnya iya, tapi kan kelakuannya enggak. Jadi aku rasa normatif aja, tergantung niatnya. Kalau sudah dikasih kesempatan selama 40 tahun nggak ada, kan berarti memang nggak mau, kan? Atau hanya sedikit segelintir orang yang mau. Kan kita negara demokrasi. Apabila sedikit orang itu tidak menjadi mayoritas, maka kan tidak berlangsung. Jadi aku rasa ya memang nggak mau, gitu. Atau tidak cukup keinginan lah. Kalau nggak mau kan, anulah, mungkin ada sebagian yang mau, tapi bukan mayoritas. Jadi itu kalau menurut saya itu penjelasan kenapa DPR hari ini mau menaikkan harga, karena mayoritas mau. Zaman Pak SBY mayoritas nggak mau, kan gitu aja. Oke, kita sampai ya di penghujung sekarang. Nah, konklusinya ini buat para netizen apa? Mungkin dari Erika dulu, silakan. Kalau dari aku sih, kalau aku sih mungkin karena cewek ya ibu-ibu ya. Kalau dari segi BBM mungkin kita nggak seberapa heboh lah. Tapi kalau sudah mulai sembako, harga grosir naik, itu kita mulai wow kayak gitu. Jadi kalau aku sih terus terang kebiasaan mungkin untuk stok bahan sembako itu selalu ada kayak gitu. Jadi kalau suatu hari itu tiba-tiba naik, kita masih ada stok. Siapa tahu dengan harapan mungkin dalam 3 bulan ke depan itu akan turun lagi kan gitu. Apalagi kalau nih zaman-zaman bulan Ramadan biasanya gitu kan. Dari kita udah tahu kalau zamannya mau Natal sama Lebaran itu biasanya barang-barang sembako naiknya gila-gilaan gitu. Biasanya kalau aku 2 bulan sebelum Ramadan atau sebulan sebelum Ramadan itu sudah paling enggak nyimpen lah gitu kayak sembako. Jadi waktu dalam bulan Ramadan sampai sesudah Lebaran itu masih tercukupin kayak gitu. Oke, kalau dari Ustaz Surya, apa konklusinya buat para netizen kita? Bersyukurlah harga minyak masih murah di Indonesia. Udah gitu Kan doang. gitu aja. Iya. Jadi jangan ribut-ribut untuk hal kecil lah. Kan sudah dunia globalisasi. Open the eyes widely gitu aja. Nggak suka, do something. Kan itu. Oke. Kalau dari saya ya, saya tambahkan ya, buat para netizen terkait dengan kenaikan harga tersebut, memang istilahnya perlulah disikapi dengan bijaksana, karena juga kita juga punya pemerintah juga dalam kondisi yang lagi menghadapi juga pandemi seperti itu, dan juga memang kalau dari sisi perekonomian pun juga ya masih dalam proses lah untuk mengarah ke arah yang lebih baik untuk penyesuaian juga. Jadi juga disikapi dengan bijaksana seperti itu terkait dengan kenaikan-kenaikan yang terjadi seperti itu ya. Oke, bagi para netizen ya, bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.